Selamat pagi kepada Pak Yudi selaku dosen pengajar mata kuliah Teknik Green Building dan kepada teman-teman 57 khususnya kelas K1. Pada minggu 10 ini kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Saki Pradana dengan NIM F44014, Ridho Wahyu dengan NIM F44022, dan saya sendiri Anastasia Babeda dengan NIM F44058. Kali ini kami akan memberikan progres desain rumah dengan kategori AST dan WAC, serta kami akan menampilkan hasil progres rumah kami dalam bentuk 3D sebelum dilakukannya rendering. Pada pekan lalu, tepatnya pada minggu ke-9, kelompok kami telah menampilkan kriteria desain dan juga konsep rumah yang akan kami desain nantinya, serta telah terdapat denah dari rumah yang akan kita rancang, yaitu lantai 1 dan juga lantai 2. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan menampilkan progres rumah yang sudah kami bangun beserta dengan penilaian 2 kategori. Berikut akan kami tampilkan progres rumah 3D kami. Yang pertama adalah tampak atas, kemudian tampak depan, tampak belakang, dan tampak samping yang kita bisa lihat bersama pada layar tersebut. Kita masuk ke dalam penilaian Greenshape Homes version 1.0. Penilaian Greenshape ini terdiri dari 6 kategori, yaitu ada tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, siklus dan sumber material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, serta manajemen lingkungan bangunan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan penilaian kami terhadap 2 kategori, yaitu tepat guna lahan dan juga konservasi air. Pada kategori tepat guna lahan, kita dapat memperoleh 13 poin maksimum dari 2 kategori prasyarat dan juga 6 kategori kredit. Tepat guna lahan biasa disingkat menjadi AST. Untuk kategori prasyarat sendiri harus kita penuhi sebelum memulai penilaian pada kategori kredit. Kategori prasyarat pertama yang ada di AST adalah kesesuaian lokasi. Lokasi perumahan yang akan kita bangun sudah sesuai peruntukan untuk kawasan perumahan, yaitu pada Jalan Kavling Surya, RT 2, Kelurahan Gedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Sedangkan prasyarat ASD yang kedua yaitu area dasar hijau, yang mana area dasar pembangunan perumahan kami ini sudah sesuai, yaitu 30% luas rumah tumbuh hijau dari total luas keseluruhan lahan yang kita peroleh. Setelah prasyarat sudah terpenuhi, maka saatnya menilai kategori kredit, yaitu AST 1 area hijau. Pada area hijau ini terdapat beberapa poin yang harus kita penuhi, dan sudah diterapkan pada desain kami, yaitu memiliki 30% vegetasi sehingga mendapat 1 poin. Semua tanaman berasal dari penjual yang lokal, sehingga mendapat 1 poin, dan juga terdapat pohon pelindung di sekitar rumah sehingga mendapat 1 poin. Jadi total poin pada kriteria AST 1 yaitu 3 poin. Untuk AST 2 yaitu infrastruktur pendukung, terdapat jalan, drainase, lampu jalan, dan juga jalur listrik serta jalur fiber optik sehingga terdapat 1 poin pada AST 2. AST 3 yaitu aksesibilitas umum. Di sini terdapat lebih dari 10 aksesibilitas umum di sekitar lokasi perumahan kami sehingga mendapatkan poin 2. AST 4 yaitu ada pengendalian hama, yang mana di sini kita memperoleh 4 poin, yaitu kita mendesain rumah dengan adanya penanggulangan nyamuk, penanggulangan tikus dan kecoa, serta penanggulangan rayap. ASD 5 transportasi umum. Pada lokasi kami ini terdapat akses menuju rute angkot dengan jarak 500 meter, sehingga mendapat 1 poin. Dan terakhir ada ASD 6 atau penanganan air limpasan hujan. Di sini kita menerapkan limpasan air hujan itu digunakan untuk atap dan juga untuk tanaman, sehingga kita memperoleh nilai 2 pada ASD 6. Jadi total skor yang kita peroleh dari kategori tepat guna lahan atau SD adalah sebesar 12 poin dari 13 poin maksimum. Untuk kategori konservasi air atau biasa disingkat dengan WAC, terdapat 13 poin maksimum dari 5 kategori kredit tanpa kategori prasyarat. Pada kategori kredit yang pertama yaitu WAC 1, terdapat meteran air. Rumah yang kami desain memiliki meteran air sehingga memperoleh 1 poin.
Kemudian WAC3 yaitu penggunaan air hujan. Di sini kami mendesain rumah kami memiliki penampungan air sehingga 750 liter untuk finishing toilet. Penampungan air kita ini berkapasitas 750 liter sehingga mendapat 3 poin. Untuk WAC4 ada irigasi hemat air. Kita mendesain tanaman di rumah kami itu akan disiram dengan air yang bersumber dari penampungan air hujan yang telah disebutkan pada WAC3 sebelumnya, sehingga kita mendapatkan 1 poin untuk WAC4. Dan yang terakhir, untuk WAC5, pengelolaan air limbah. Di sini kami memiliki grass trap dan juga memiliki biofuel septic tank, sehingga kami mendapat 3 poin pada WAC5 ini. Jadi total skor yang kita peroleh dari kategori konservasi air adalah sebesar 8 poin dari 13 poin maksimum. Untuk setiap foto yang masih ada pada slide kami yang kosong-kosong nantinya akan diisi pada progres yang akan datang. Saat ini kami hanya akan menjelaskan apa penilaian yang telah kami lakukan dari desain kami tanpa mencantumkan foto terlebih dahulu. Berikut merupakan progres minggu ke-10 dari kelompok 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di progres selanjutnya.